Kami siap untuk doain ya. Doain. Semoga yang terbaik. Sidang gimana kan? Siap. Apapun hasilnya. Doa Sumpah Pemuda. Pas banget hari Sumpah Pemuda ya tanggal 28. Semoga keadilan masih ada di PN Jaksel. Ya Kak, kemarin juga surat Kak, gimana tuh Kak? Naik. Weh, kegencet ini gue weh. Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan bahwa terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya dan terdakwa sudah pernah dihukum. Keadaan yang meringankan terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara. Mengingat pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Pidana dan Undang-Undang nomor 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan mengadili 1. Menyatakan terdakwa Nikita Miryani tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana dakwaan kumulatif kedua penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kumulatif kedua penuntut umum. 3. Menyatakan terdakwa Nikita Miryani tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif ke-1 penuntut umum. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 7. Menetapkan barang bukti berupa 1. Satu buah sistem elektronik akun WhatsApp dengan nomor 081288779794 nomor 1 sampai dengan nomor 1 sampai dengan nomor 39 sebagaimana telah tercantum lengkap dalam putusan.
dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Ismail Marzuki. 8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Paratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2025 oleh kami Hoirul Soleh SH sebagai Hakim Ketua, Radityo Baskoro SH MKN dan Sulistyo Muhammad Dwi Putro SMH masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Syarifuddin SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Erdona Sihombing SH dan kawan-kawan penuntut umum dan terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya. Jadi demikian putusan yang telah dibacakan oleh majelis. Terhadap putusan tersebut baik terdakwa maupun penuntut umum punya hak sebagaimana telah disampaikan pada awal persidangan tadi, dan terhadap putusan ini nanti bisa langsung dilihat di SPP pada hari juga akan kita upload. Jadi dengan telah dibacakannya putusan tersebut, maka untuk persidangan perkara terdakwa Nikita Merjani dengan nomor 362 Besus 2025 PN Jakarta Selatan sudah selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Sebetulnya harusnya sih itu motifnya ya, kalau
terima kah dari hakim? Ya saya nggak tahu, itu kan kewenangannya hakim untuk memutuskan. Kan Kalau tadi- sekarang keputusannya menjadi 4 tahun, ya memang itulah yang menjadi putusan. Kaniki akan ajukan banding. Mungkin ada jarak berapa lama sih Bu dari putusan ini sampai akhirnya mau mengajukan banding sendiri? 7 hari setelah ini dari jaksa penuntut. Kuasa pengacara akan mempersiapkan ke Bu untuk banding itu Kalau sendiri? jaksa penuntut membanding, pasti kami jadi terbanding dan otomatis akan apa namanya lanjut di pengadilan tinggi. Gitu ya. Berarti sampai saat ini belum ada persiapan untuk banding seperti itu ya? Hanya tinggal menunggu keputusan aja. Tapi untuk kita banding atau enggak, ya kami masih belum memutuskan apakah akan banding atau tidak. Nanti akan sama-sama kita pikirkan tim penasihat hukum dengan Artinya kalau nggak banding akan tetap menjalankan hukuman yang sudah disampaikan oleh hakimnya. kalau jaksanya nggak banding. Emang menunggu keputusan jaksa ya Bu? Pasti ada nunggu juga keputusan jaksa. Karena jaksa kan punya hak hukumnya untuk melakukan banding. Terbilang jauh ya dari tuntutan sebelumnya. Ya, alhamdulillah. Soal putusan 4 tahun biasa aja, tapi emang gue punya feeling dari kemarin pasti pasal TPPU-nya hilang. Alhamdulillah hilang hari ini. Ya nggak tahu juga ya Pak Hakim, kemarin kan sudah diperlihatkan secara gamblang di persidangan, ada saksi ahli, saksi-saksi yang didatangi juga kan jelas duduk permasalahannya apa. Tapi ya sudahlah, itu kewenangan Bapak Hakim yang mulia, biarin aja. Akan banding nggak Kaniki dari putusan 4 tahun? Kecewa, ya enggak juga sih, biasa aja sih. Kalau banding pasti ya. Artinya terima nggak dengan putusan 4 tahun dan denda 1 M tersebut Kak? Nggak terima lah. Tapi ya udah, mau gimana lagi? Kan masih ada banding. Ami ini kan jauh dari tuntutan jaksa, Ami. Jauh banget. Tuntutan jaksa 11 tahun mungkin gimana? Iya, gue mikirnya malah tadi 30 tahun nih. Banyak yang bilang kalau TPPU 20 tahun. Di dalam, ha? Kalau TPPU 20 tahun ternyata nggak terbukti. Iya, ada PPU-nya nggak terbukti. Pasal 369 juga sudah hilang, tinggal 1 pasal. Yang nanti kita berjuang di banding aja. Mudah-mudahan di banding hakimnya lebih bijaksana lagi.